Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kocak Abu Nawas seakan tak pernah habis untuk diceritakan. Kisahnya sejak lama sudah banyak mengocok perut jutaan orang di dunia. Abu Nawas lahir di kota Ahvaz di negeri Persia pada tahun 747 Masehi. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadits, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Bagi sebagian Muslim percaya, Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah kocak Abu Nawas, ada salah satu yang juga tak kalah lucu saat berdebat dengan tetangganya. Kisah Abu Nawas saat berdebat dengan tetangganya, Abu Jahil. Siang itu, langit terlihat mendung, awan hitam menyelimuti cakrawala pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil, tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul ingin ngeledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil, balas ngeledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas, tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil, tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga, Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan, saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya. "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil, meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik, tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya, batin Abu Jahil, menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan Abu Nawas, karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas.
tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil yang setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya, tetapi Abu Nawas cuek saja, dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. Tuh kan, Abu Nawas takut meladeni saya, karena dia takut kalah, mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengurumuni keduanya. Apa tantanganmu wahai Abu Jahil, kata Abu Nawas. Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah, kata Abu Jahil. Lantas seperti apa peraturannya wahai Abu Jahil, tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya, dan memberikan uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan, hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawaban. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. Memangnya hewan apa Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dinar. Saya butuh jawaban bukan uang, kata Abu Jahil. Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya, kata Abu Nawas. Sekarang giliran saya bertanya, lanjut Abu Nawas. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi? Protes Abu Jahil. Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama, kata Abu Nawas. Akhirnya terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar untuk Abu Nawas. Abu Jahil sadar, telah dijebak oleh Abu Nawas dengan permainan yang ia buat sendiri. Akhirnya Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu Abu Nawas untung 90 dinar, dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku, kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda,
tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa, ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda. Tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya pada Abu Nawas, "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini." Berkata Abu Nawas, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri, maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh, Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawan berkumpul mengerumuninya untuk mendengar kisah-kisah jenakanya. Suatu hari saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawan, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas, "Tuan datang di tempat yang tepat, di sini ada orang yang terkenal pemberani." "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya," jawab mereka menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya mendekati Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberi bayaran yang besar dan juga bonus." "Itu sih tergantung, pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan. Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," ucap Abu Nawas. "Begini, aku akan pergi berdagang keluar kota dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal, agar aku selamat sampai tujuan," jawab si saudagar. "Baiklah saya setuju, tapi saya butuh uang untuk keluarga selama saya tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya memberi Abu Nawas sejumlah uang dan keesokan harinya mereka memulai perjalanannya. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya. Di tengah perjalanan mereka beristirahat di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan,"
sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri, ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama, "Maaf Tuan, sesuai perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan." Untuk kedua kalinya saudagar kaya itu melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat, membuat Abu Nawas tak sabar ingin mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama." "Baiklah Tuan, rasanya saya tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kini mereka berjalan melewati hutan belantara, pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan menyenangkan. Namun tiba-tiba muncul seekor macan, tentu ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa Anda tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" ucap Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku bilang, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang akan kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas pura-pura bersikap tenang, "Sabar Tuan, sabar," kata Abu Nawas. Namun, secepat kilat Abu Nawas lari terbirit-birit. Hal itu menarik perhatian si macan dan mengejar si Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang dan melihat saudagar itu selamat, sedangkan macan itu mengejarnya. Setelah merasa macan itu sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya, sementara Abu Nawas terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya, tapi buaya tersebut diserang oleh macan yang mengejar Abu Nawas tadi. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi dan Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup nafas dalam-dalam. "Alhamdulillah, aku bisa selamat," ucapnya. Tak lama kemudian kawan-kawan menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar kaya itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Abu Nawas menemukan sekantong uang, tapi imbalan ini yang diterima dari pemilik. Pada suatu ketika negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik, pertanian banyak yang gagal dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya, dan tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam, pikirannya bertanya-tanya apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya, karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, "Bila Allah memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu." Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, "Sungguhkah ini hadiah dari Allah, dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut." Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. "Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah." Mendengar hal tersebut, lalu Abu Nawas mendekati lelaki tersebut dan berkata, "Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik, banyak di antara kami yang hidup miskin.
Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal, ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10-nya Tuan, jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegasnya dan berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah ia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, kata istrinya. Mendengar penjelasan istrinya itu, lalu Abu Nawas pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan Tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas, dan setibanya di rumah lalu Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya benar, jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya, dan jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas, namun belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba saudagar kaya itu berhenti dan berkata, wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar. Sebelum meninggal ayah berpesan kepadaku untuk membagikan 1/3-nya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji, maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini, lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda, maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah memberkahimu, kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberi 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Kerjai balik tabib palsu, Abu Nawas untung ratusan dinar. Abu Nawas dan rakyat di negerinya dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Alhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal, tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib palsu. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun, sudah 3 kali berobat sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal, sekali berobat bayarnya 100 dinar dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya, Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala, lalu terbersit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku,
Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya dia membuka praktik pengobatan di depan rumahnya, lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh pantas aku hari ini sepi pasien, tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak, karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapat 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib, kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya, justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya, ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata tabib itu emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa, sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa, ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silakan, apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa,
ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau meminumnya, Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasan air jeruk seperti kemarin, aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh, sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapat ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku, Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan saksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun, Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal, aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Ia mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hei, Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar, tegas sang tabib palsu dengan emosi. Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas, protes si tabib palsu. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa, ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu.
sementara Abu Nawas berhasil mendapat kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu sewaktu sakit berobat. Cukup sekian dulu ya Sobat YouTube, dongeng kisah Abu Nawas yang dapat admin ceritakan, semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.